Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Nadan Nugraha, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ahmad Fahrudin Tangerang. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan review jurnal manajemen rantai pasok pada perusahaan manufaktur. Presentasi ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Nirpisan. Ya, untuk jurnal pertama ya. Saya di sini mereview jurnal yang berjudul Penerapan Supply Chain Management di PT Beratako Chemical Cabang Medan. Jurnal ini terdapat pada volume 6 nomor 2 tahun 2021 dengan tanggal rilis 26 Oktober 2021 dan penulisnya yakni Somadi dan Pika Mariani S. Tujuan dan metode penelitian pada jurnal ini, saya melihat tujuan penelitian yang diambil dari jurnal ini yaitu tujuannya mengidentifikasi permasalahan atau kekurangan dalam penerapan supply chain management di PT Beratako Chemical Cabang Medan dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan dan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Ya teman-teman, kita lihat di sini ya, dari tujuan penelitiannya sangat menuju dari supply chain management itu sendiri. Karena tujuan dari supply chain management yaitu mendapat kepuasan pelanggan, dan dalam jurnal ini kita melihat dari PT Beratako mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dan metode penelitiannya di sini saya melihat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah supply chain management yang mengkaji aliran SCM di perusahaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Jadi data-data yang diambil dalam metode penelitian ini melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya saya langsung melihat hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Penelitian yang dilakukan terhadap penerapan supply chain management PT Beratako Chemical Cabang Medan menyimpulkan bahwa proses SCM perusahaan dimulai dari pemasok, pembelian, produksi, distribusi, konsumen, dan logistik balik. Studi ini mengidentifikasi masalah dalam proses SCM di PT Beratako Chemical Cabang Medan dan menyarankan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga memberikan analisis rinci tentang aliran SCM di perusahaan, termasuk pemasok bahan baku utama, pemasok bahan baku pendukung, pemeriksaan kesesuaian, dan penyimpanan bahan baku. Jadi di sini penelitiannya memberikan analisis secara rinci tentang aliran SCM di perusahaan ini, dan termasuk dari pemasok bahan baku utama, pemasok bahan baku pendukung, pemeriksaan kesesuaian, dan penyimpanan bahan baku. Seperti teman-teman ya. Dan untuk kelebihannya dari jurnal ini, yaitu jurnal ini memiliki kelebihan dalam hal penerapan supply chain management di PT Beratako yang memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik SCM dalam industri kimia. Selain itu, jurnal ini juga memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses produksi, desain sistem demineralisasi, dan evaluasi kerusakan barang dalam proses pengiriman. Ya, proses pengiriman itu masuk dalam salah satu rantai pasok ya. Dan kekurangannya yaitu kurangnya pendekatan kuantitatif dalam metode penelitian yang dapat membatasi validitas
dan generalisasi temuan, tetapi dapat ditingkatkan dengan pendekatan penelitian yang lebih kuat untuk mendukung temuan yang lebih kuat dan generalisasi yang lebih luas. Oke, kita lanjut. Saya di sini juga mereview jurnal salah satunya tadi, dan sekarang yang keduanya yaitu pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode supply chain operation reference atau SCORE dan Fuji Analytical Hierarchy Process atau FAHP. Volumenya di volume 1 nomor 2 Desember tahun 2022. Tanggal rilisnya di bulan Desember 2022. Dan penulisnya itu Rini Ayu Puspita, Ahmad Syahrani, Julia Khairiyah. Tujuan dan manfaat penelitian dari jurnal ini yaitu tujuannya untuk melakukan pengukuran kinerja rantai pasok perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kinerja rantai pasok, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja rantai pasok perusahaan, mengidentifikasi masalah, dan mengidentifikasi perbaikan kinerja. Tujuannya itu teman-teman. Nah, untuk manfaatnya, penelitian ini meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara dan pemberian kuesioner. Jadi, penelitian ini meliputi untuk mengumpulkan datanya yaitu dengan cara kuesioner, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen perusahaan dan studi akademis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode SCORE, yaitu Supply Chain Operation Referensi dan Fuji AHP Analytical Hierarchy Process dalam melakukan pengukuran kinerja rantai pasok itu. Nah, di hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan CPS Erlangga memperoleh nilai akhir kinerja SCM sebesar 88 dengan kategori skala 80 baik, namun masih terdapat indikator yang masuk dalam kategori rata-rata seperti timely delivery, performance supplier dengan skor 66,8, kepatuhan terhadap jadwal produksi dengan skor 60, masih kurang ya teman-teman di situ ya. Kinerja pengiriman tepat waktu oleh perusahaan dengan skor 74,4. Jadi masih ada kekurangannya, dan nilai-nilai ini juga kita ketahui mendapat dari salah satu kuesioner dan dokumen-dokumen. Nah, untuk selanjutnya, kelebihan di jurnal ini yaitu metode pengukuran kinerja rantai pasok. Jurnal ini menggunakan metode SCORE, ini kelebihannya itu, dan Fuji AHP yang terbukti efektif dalam mengukur kinerja rantai pasok, identifikasi masalah dan perbaikan. Jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah dan kinerja rantai pasok, tetapi juga memberikan usulan perbaikan yang konkret penerapan pada perusahaan furnitur. Penelitian ini memberikan wawasan khusus tentang kinerja rantai pasok dalam konteks industri furnitur ya teman-teman. Dan untuk kekurangan jurnalnya yaitu spesifik. Ini hanya terspesifik pada industri furnitur. Keterbatasan jurnal adalah fokus pada industri furnitur, sehingga generalisasi temuan untuk industri lain mungkin terbatas. Keterbatasan indikator kinerja, jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah dan indikator kinerja yang digunakan, yang dapat mempengaruhi keseluruhan evaluasi kerja. Perusahaan overall, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang pengukuran kinerja rantai pasok dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan dalam konteks perusahaan furnitur. Ya, kesimpulannya teman-teman dari review jurnal ini, review itu dapat difungsikan sebagai suatu kegiatan untuk meninjau sebuah karya guna mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan dari karya tersebut, ataupun berisikan informasi sebuah karya yang dapat juga berupa kritikan yang akan berguna bagi peneliti dan pembaca. Nah, ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.